Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Juliasari dengan NPM 10523891 dari kelas 1 PA02 Prodi Psikologi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi psikologi perkembangan manusia. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih psikologi perkembangan itu. Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari perubahan manusia yang dimulai dari masa prenatal atau sebelum lahir hingga dewasa akhir atau lanjut usia. Perubahan yang dimaksud ini terkait dengan persepsi, kognisi, bahasa, psikomotorik, sikap moral, dan lingkungan sosial. Selanjutnya, pada slide ini kita harus mengetahui perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian dari pertumbuhan ini adalah proses perubahan ukuran fisik dan biologis yang bersifat kuantitas yang artinya dapat diukur, seperti contohnya tinggi badan dan berat badan. Lalu untuk pengertian perkembangan adalah proses perubahan kualitatif sehingga menjadi lebih sempurna atau matang. Seperti contoh pada proses perkembangan anak saat bayi belum bisa jalan, tetapi seiring bertambahnya usia dan pertumbuhan organ motoriknya, dia dapat berjalan atau bisa menggunakan sepeda. Lalu pada slide ini, faktor yang mempengaruhi perkembangan ada nature, nurture, dan konvergensi. Yang pertama, nature itu perkembangan yang disebabkan faktor genetis atau keturunan. Yang kedua, nurture atau perkembangan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang terakhir ada konvergensi, yaitu perkembangan yang disebabkan kombinasi antara faktor genetis dan lingkungan. Selanjutnya, untuk tujuan psikologi perkembangan, yang pertama untuk menemukan aspek perubahan yang terjadi, yang kedua menemukan waktu terjadinya perubahan, yang ketiga menemukan penyebab terjadinya perubahan, yang keempat menemukan bagaimana terjadinya perubahan, yang terakhir melakukan prediksi perubahan yang akan terjadi. Lalu di sini ada tahap perkembangan menurut Elizabeth Harlock, yaitu pranatal, lalu natal, neonatus, bayi anak-anak, lalu remaja, pra-remaja, remaja awal, remaja lanjut, dan yang terakhir ada dewasa, dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuan berpikirnya. Maka, Piaget membagi tahap perkembangannya ini menjadi 4 tahap. Yang pertama ada sensori motorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap sensori motorik ini, bayi tidak dapat memisahkan diri dari lingkungannya. Pada tahap ini, bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif dan bayi membangun pemahaman pada dunia melalui pengkoordinasian. Seperti juga pengalaman-pengalaman alat indranya yang melibatkan pendengaran, penglihatan, persentuhan, serta selera. Lalu yang kedua ada tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap praoperasional ini, anak-anak mulai representasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi serta tindakan fisik. Cara berpikir pada tingkat ini masih bersifat tidak sistematis. Lalu yang selanjutnya ada tahap operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap operasional konkret ini, anak akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikannya benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada pada tahap ini, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem yang bersifat abstrak. Lalu yang terakhir ada operasional formal
di atas 11 tahun menuju dewasa. Pada tahap operasional formal ini dikenal dengan istilah masa remaja. Remaja akan berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, serta idealis. Selanjutnya, pada slide ini kita akan mengetahui perkembangan moral menurut Kohlberg. Menurut Kohlberg, perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Ketika dilahirkan, anak belum dan tidak membawa aspek moral. Aspek moral ini merupakan sesuatu yang berkembang dan dikembangkan. Pada tahap perkembangan moral ini, menurut Kohlberg, dibagi menjadi 3 tingkat, dan masing-masing tingkatnya itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, ada tingkat 1, yaitu moralitas prekonvensional dari umur 4-10 tahun. Pada tingkat 1 moralitas prekonvensional ini umumnya hadir pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang terletak pada penalaran prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya secara langsung. Lalu pada tingkat 1 ini ada tahap 1, yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka. Seperti contoh, pada suatu tindakan diasumsikan sebagai aib secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman yang diberikan, diasumsikan semakin tindakan tersebut dilihat sebagai aib. Lalu selanjutnya tahap 2 pada tingkat 1 ini ada orientasi relativis. Penalaran dalam tahap ini kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang panutan, hanya sampai tahap bila kebutuhan itu juga memiliki keuntungan terhadap kebutuhannya sendiri. Seperti contoh, saya hanya mau bersedekah karena saya hanya mau mendapat pujian dari orang-orang. Lalu selanjutnya ada tingkat 2, yaitu moralitas konvensional pada umur 10-13 tahun. Pada tingkat ini umumnya hadir pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang pada tahap ini menilai moralitas dari suatu tindakan dan membandingkannya pada pandangan dan norma masyarakat. Lalu pada tingkat 2 ini ada tahap 3, yaitu orientasi hubungan interpersonal. Pada tahap ini, ketika seorang menjadi warga masyarakat dan memiliki peran sosial, individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang panutan, karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Penalaran pada tahap ini menilai moralitas dalam suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam wujud hubungan interpersonal yang mulai menyertakan hal-hal seperti rasa hormat, rasa terima kasih, dan golden rule. Lalu selanjutnya pada tingkat 2 ada tahap 4, yaitu orientasi ketertiban sosial. Dalam tahap ini, penting sebagai individu untuk mematuhi hukum, norma, keputusan, dan aturan yang ada dalam masyarakat, karena hal tersebut berguna dalam memelihara ketertiban masyarakat. Penalaran moral dalam tahap ini lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual, seperti dalam tahap 3, namun menempatkan kepentingan umum masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Lalu yang terakhir ada tingkat 3, yaitu moralitas pasca konvensional yang berada pada di atas umur 13 tahun. Pada tingkat ini merupakan tingkat moralitas tertinggi yang ditandai dengan mulai mempertanyakan apakah yang mereka lihat di sekitar mereka itu baik atau buruk. Pada tingkat 3 ini ada tahap 5, yaitu orientasi kontrak sosial legalistik. Pada tahap orientasi kontrak sosial legalistik ini, masyarakat harus berfungsi sebagai kontrak sosial, di mana tujuan setiap individu adalah untuk memajukan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, moralitas dan hak individu seperti kehidupan dan kebebasan akan lebih diutamakan daripada hukum tertentu. Lalu tahap terakhir yaitu tahap 6 pada tingkat 3, yaitu orientasi prinsip etik universal.
Pada tahap ini, penalaran moral berdasar pada penalaran yang menggunakan prinsip-prinsip serta etika yang universal. Dalam pandangan ini, hukum dipandang hanya valid bila berdasarkan pada keadilan. Seseorang dalam tahap ini harus memiliki etika universal. Artinya, komitmen keadilan tidak hanya berupa pada mematuhi hukum yang berlaku, namun yang berdasarkan pada etika universal yang tidak memihak pada tindakan kesewenang-wenangan berdasarkan hukum. Lalu selanjutnya pada slide ini kita akan belajar tentang perkembangan psikoanalisa menurut Sigmund Freud. Penggagas pada psikoanalisis bahwa jiwa ini terdiri dari id, yaitu dorongan, insting, dan bawaan. Yang kedua ada ego, yaitu aku, diri, dan rasional. Dan yang terakhir adalah superego, yaitu nilai dan norma. Lalu pada tahap perkembangan psikoanalisa oleh Sigmund Freud ini dibagi berdasarkan pusat interaksi dominan yang dialami oleh seseorang dalam perkembangannya. Yang pertama ada fase oral, yaitu dari umur 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini, ketika anak paling banyak berinteraksi dengan ibunya dan segala kebutuhannya terpenuhi dari ASI. Dan pada tahapan ini, pusat perkembangannya adalah mulut. Jadi, apa-apa itu dimasukkan ke dalam mulut. Yang kedua ada fase anal, yaitu dari umur 1 sampai 3 tahun. Pada fase anal ini, secara fisik, anak sudah mulai untuk merangkak sampai akhirnya bisa berjalan, berlari-lari, dan bermain. Pada tahapan fase anal ini, pusat perkembangannya adalah rektum. Anak asik bermain dan tidak mau untuk diminta BAB di toilet. Ada juga yang BAB lama sekali di toilet. Lalu perkembangan pada tahap fase anal ini bisa dihubungkan dengan masa penanaman kedisiplinan, yaitu toilet training. Jika tidak berhasil, akan menjadi orang yang kesulitan untuk disiplin. Lalu yang ketiga ada fase palik, yaitu umur 3 sampai 5 tahun. Pada fase palik ini, anak sudah berinteraksi dan bermain dengan teman-temannya. Dari sinilah anak mulai menyadari adanya hal yang berbeda, terutama terkait dengan jenis kelamin. Pada tahap fase palik pun, anak mengidentifikasikan dirinya dengan ayah atau ibunya. Dan masa ini merupakan fase yang menentukan peran jenis seseorang. Lalu yang keempat ada fase laten, yaitu dari umur 5 sampai 12 tahun. Pada fase ini, anak memasuki sekolah dan lebih banyak waktunya untuk menunjukkan dirinya. Juga pada fase ini, dorongan yang sebelumnya menjadi laten dan tidak muncul. Lalu yang terakhir ada fase genital, yaitu di atas 12 tahun. Pada tahap genital ini, anak memasuki masa remaja, lalu mengalami perubahan fisik dan pusat perkembangannya itu adalah dari organ reproduksi. Lalu pada fase ini menurut Freud, individu akan membangun hubungan yang mengarah pada kehidupan menunjukkan perilaku seperti orang dewasa. Selanjutnya pada slide ini kita akan belajar tentang perkembangan psikososial oleh Erikson. Erikson meyakini bahwa perkembangan manusia banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan ada krisis pada setiap tahapannya. Pada perkembangan psikososial ini dibagi menjadi 8 tahap. Yang pertama ada basic trust versus mistrust, yaitu dari lahir sampai 1 tahun. Pada usia ini, pemenuhan kebutuhan anak berasal dari orang tua. Lalu bagaimana respon ibu dalam memenuhi kebutuhan anak akan menentukan apakah yang terbangun dari anak, trust atau mistrust. Lalu rasa aman dan percaya pada dunia dibangun atas sikap mudah curiga. Dan harapan muncul sebagai hasil dialog trust dengan mistrust. Lalu yang kedua ada autonomy versus shame dan doubt, yaitu dari umur di atas 2 sampai 3 tahun.
Pada tahap ini, ketika anak sudah bisa berjalan, bergerak, dan asik bermain, yang di sisi lain dihadapkan dengan orang tua, dengan sikap dan pengaturannya. Dan pada tahapan ini, anak akan mengembangkan otonomi atau rasa malu dan ragu. Lalu, kemauan muncul sebagai hasil dialog otonomi dengan shame dan do. Lalu yang ketiga ada inisiatif versus guilt, yaitu dari umur di atas 4 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai bisa mengembangkan kemauannya dan melakukan hal-hal yang anak suka. Lalu, orang tua dan lingkungan terhadap dengan anak memberikan dorongan atau larangan, menunda atau menentukan yang anak ingin lakukan. Dan pada tahapan ini, dalam diri anak akan berkembang antara inisiatif dan perasaan berdosa. Lalu, tujuan muncul sebagai hasil dialog inisiatif dengan guilt. Lalu yang keempat ada industry versus inferiority, yaitu dari umur 6 tahun sampai puber. Pada tahap ini, secara usia, anak memasuki sekolah yang di dalamnya ada banyak tuntutan, baik dari orang tua maupun sekolah. Lalu, di sini anak dihadapkan perkembangan ketekunan dan rasa rendah diri. Lalu, seorang anak akan membutuhkan prestasi agar ia tidak rendah diri. Dan kompetisi muncul sebagai hasil dialog dari industri dengan inferiority. Lalu yang kelima ada identity versus role confusion. Ini dari masa remaja. Pada tahap ini, masa ketika seseorang mengalami perkembangan organ reproduksi hingga mencapai kematangan dan terjadinya perubahan secara fisik karena dipengaruhi oleh hormon. Dan di sini seseorang dihadapkan perkembangan antara identitas diri yang positif dengan yang negatif ataupun bingung dengan identitas dirinya. Lalu krisis identitas muncul karena adanya pilihan-pilihan yang beragam. Dan kesetiaan muncul sebagai hasil dialog dari identity versus identity confusion. Dan yang keenam ada intimacy versus isolation dari umur 20 tahun sampai 40 tahun. Di tahap ini, masa ketika seseorang mulai fokus pada pemilihan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Lalu di sini seseorang dihadapkan dengan perkembangan antara membangun hubungan dekat, akrab. Jika tidak berhasil, maka yang berkembang adalah isolasi dan rasa sendiri. Maka cinta akan muncul sebagai hasil dialog dari intimacy versus isolation. Lalu yang ketujuh ada generativity versus stagnation dari umur 40 tahun sampai 65 tahun. Ini masa ketika seseorang sudah berkeluarga, punya anak, dan karir sudah berada pada posisi yang lumayan, termasuk posisi di masyarakat. Di tahap ini, seseorang akan dihadapkan perkembangan antara mengembangkan orang lain dengan stagnasi. Lalu, kepedulian akan muncul sebagai hasil dialog antara generativity versus stagnation. Lalu yang terakhir ada integrity versus despair, yaitu umur 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, masa ketika seseorang sudah berusia lanjut dan ketika seseorang menilai perjalanan hidupnya sendiri. Lalu disinilah seseorang akan terlihat merasa puas dan bijaksana atau merasa hampa dan kecewa dengan kehidupannya. Lalu wisdom akan muncul sebagai hasil dialog dari integrity versus despair. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.